Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mengulas ya contoh kasus untuk melakukan latihan dan praktik pencatatan ya. Pada kasus perusahaan Kevin Consulting ya, yang kita coba untuk mencatatnya pada kolom persamaan akuntansi ya, untuk latihan bagaimana memahami persamaan akuntansi ya, posisi aktiva dan pasifa ya, dimana aktiva itu adalah aset, pasifa itu adalah liabilitas ya atau kewajiban ditambah dengan modal atau equity. Nah, pada kasus Kevin Consulting ini, transaksi atau kejadian itu pada periode April ya 2015 secara keseluruhan, pada periode April. Nah, baik, April tanggal 1 ya, aset berikut ini diterima dari Kevin Mulyadi selaku ya kalau dilihat di sini dia selaku pemilik tunggal ya perusahaan, sebagai orang pribadi yang menyetorkan kepada perusahaannya yang bernama Kevin Consulting berupa kas ya, 13.100.000, piutang usaha 3 juta, kemudian bahan habis pakai 1.400.000 dan peralatan kantor 12.500.000. Jadi tidak ada liabilitas yang diterima atau dalam arti tidak dalam bentuk utang, dan tidak ada juga transaksi utang ya. Nah, maka dicatatlah ya tentu setidaknya satu-satu ya. Jadi kas ya di sisi aktiva 13.100.000, kemudian di sisi modal ya ditambahkan 13.100.000 ya. Boleh juga dikasih kolom keterangan di akhir kolom ya, di akhir kolom persamaan akuntansi tersebut ya. Jadi kas 13.100.000, kemudian dicatat 13.100.000 juga di kolom modal. Nah, kemudian piutang usaha ya, piutang usaha sebesar 3 juta rupiah ya, tentu dia sebagai aktiva ya 3 juta rupiah, kemudian modal juga dicatat 3 juta rupiah. Nah, demikian juga bahan habis pakai ya, dia juga sebagai aktiva atau aset ya, bahan habis pakai dicatat di kolom bahan habis pakai 1.400.000 ya, dicatat juga di kolom modal 1.400.000. Nah, kemudian peralatan kantor, nah, maka dibuatkan kolom peralatan kantor. Di situ dicatat peralatan kantor 12.500.000, kemudian di sisi modal juga dicatat 12.500.000. Jadi masing-masing bisa dikasih keterangan ya sesuai akun kejadiannya. Nah, kemudian tanggal 1 April berikutnya membayar sewa 3 bulan sesuai kontrak sewa. Membayar sewa berarti terjadi pengeluaran uang tunai ya secara kas ya, berarti terjadi pengurangan aset dalam bentuk kas, kemudian pasifa dalam bentuk modalnya ya kan, karena untuk membayar sewa masing-masing ya. Jadi kasih keterangan ya, terjadi pengurangan kas berarti dalam kurung ya, biasanya itu dalam kurung berarti terjadi pengurangan nilai dalam kejadian tersebut. Yang dicatat dalam kurung 4.800.000 posisi kas, kemudian modal posisi pasifa 4.800.000, kemudian kasih keterangan. Bisa juga ya sewa atau kontrak sewa ya, membayar kontrak sewa. Tanggal 2 ya, membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti ya. Membayar berarti terjadi pengurangan kas, Anda catat berkurang lagi kas ya, karena Anda membayar 1.800.000 dalam kurung, kemudian di posisi modal juga terjadi pengurangan ya 1.800.000, kemudian tulis keterangan ya, membayar premi asuransi.
kebakaran ya. Tanggal 4 menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka ya, untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka ya. Berarti maka dicatatlah di posisi kas ya, bertambah tentunya ya, sebesar 5 juta rupiah. Kemudian di sisi pasipa modal 5 juta rupiah, kasih keterangan ya pendapatan diterima di muka. Nah, tanggal 5 ya, membeli tambahan peralatan kantor secara kredit ya dari CV Office Station ya, senilai 2 juta rupiah ya. Maka terjadi penambahan aset ya dalam bentuk peralatan kantor ya. Jadi di kolom persamaan akuntansi Anda catat ya peralatan kantor ya 2 juta rupiah bertambah tentunya. Kemudian di sisi pasipa bagian liabilitas atau kewajiban ya, Anda catat di situ hutang ya bertambah 2 juta rupiah. Nah, tanggal 6 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha. Jadi terjadi penambahan kas ya. Berarti Anda catat di kolom kas 1.800.000, kemudian di kolom piutang karena ini adalah pelunasan piutang ya, berarti piutangnya berkurang ya. Satu sisi kas bertambah tapi di satu sisi piutang berkurang karena dilunasi ya. Selanjutnya tanggal 10 ya, membayar tunai untuk iklan koran ya toh. Membayar tunai untuk iklan koran ya sebesar 120.000. Jadi Anda catat di kas ya berkurang ya, kasih kolom keterangan. Jadi setiap pengurangan aktiva di sisi aktiva maupun di sisi pasipa ya, Anda kasih keterangan ya, nanti supaya saldonya bisa diketahui seberapa besar ya saldo pengurangannya. Membayar tunai berarti membayar ya berkurang kas 120.000, kemudian berkurang juga modal 120.000. Tanggal 12 membayar CV Office Station sebagian dari utang ya, pembelian pada tanggal 5 April ya, 1.200.000. Nah, berarti terjadi pengurangan kas ya karena membayar ya. Jadi Anda catat dalam kurung di posisi kas ya, di bagian kas ya, kolom kas berkurang 1.200.000. Nah, tentu berkurang juga utangnya ya karena dibayarkan. Di sisi pasipa utang Anda tulis dalam kurung 1.200.000. Tanggal 12 ya, mencatat jasa yang disediakan secara kredit untuk periode 1 sampai 12 April 4.200.000. Mencatat jasa ya. Karena ini sifatnya belum diterima ya, berarti kita mencatatnya tentu bukan di kolom kas ya, tapi di kolom piutang ya toh. Jadi karena belum diterima ya, jasa yang diberikan adalah berupa piutang ya, hutang bagi pihak lain ya. Jadi di kolom piutang bertambah ya 4.200.000, kemudian di sisi pasipa tentunya adalah modal juga bertambah 4.200.000. Tanggal 14 membayar gaji 2 mingguan resepsionis per waktu sebesar 750.000. Membayar berarti terjadi pengurangan kas, kemudian ya dalam kurung tadi ya 750.000 juga dalam kurung di bagian modal. Tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor ya, berarti terjadi penambahan aktiva dalam bentuk kas 6.250.000 yang Anda catat di kolom kas ya. Kemudian di kolom pasipa tentu adalah terjadi penambahan modal ya sebesar 6.250.000. Demikian juga di kas tadi 6.250.000. Tanggal 18 membayar tunai atas pembelian bahan habis pakai. Membayar tunai berarti terjadi pengeluaran uang kas ya. Jadi kas berkurang dalam kurung 800.000. Di sisi lain masih di bagian aktiva terjadi penambahan ya. Terjadi penambahan perlengkapan atau bahan habis pakai 800.000. Selanjutnya tanggal 20 mencatat pendapatan honor yang masih terutang ya. Ini baru sekedar dicatat atau diakui sebagai pendapatan tapi belum diterima uang kas ya.
berarti piutang ya. Jadi Anda catat di bagian kolom piutang ya, bagian aktiva dari persamaan akuntansi. Kemudian di bagian pasipa dalam hal ini modal ya, juga bertambah 2.100.000. Tanggal 24 menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 24 April besar 3.850.000. Terjadi penambahan kas ya. Anda catat di kolom kas, kemudian Anda catat di kolom modal ya, masing-masing 3.850.000. Ya, boleh ditambah keterangan tadi ya, sesuai kejadiannya. Tanggal 26 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha. Jadi terjadi penambahan kas ya, Anda catat di kolom kas 5.600.000. Kemudian masih di kolom pasipa dalam hal ini piutang ya, terjadi pengurangan piutang ya, karena dibayarkan ya dari pihak lain. Piutang dalam kurung 5.600.000. Tanggal 27 membayar gaji 2 mingguan resepsionis per waktu yang 750.000. Membayar berarti terjadi pengurangan kas aktiva ya, terjadi pengurangan pasipa dalam hal ini modal 750.000 masing-masing ya. Kasih keterangan dalam kurung. Membayar tagihan telepon bulan April ya, masih sama juga ini. Di bagian aktiva kas Anda catat dalam kurung 130.000. Di bagian pasipa equity atau modal 130.000 dalam kurung. Artinya terjadi pengurangan ya. Kemudian tanggal 30 berikut, tanggal 30 ya, tadi tanggal 29. Ya mohon maaf kalau double-double ini, Anda cocokkan saya di situ. Membayar tagihan listrik ya bulan April sebesar 200.000. Ya, terjadi pengurangan kas ya dalam kurung berarti 200.000. Kemudian terjadi pengurangan modal 200.000. Keterangannya adalah beban listrik ya, atau tagihan listrik. Tanggal 30 selanjutnya menerima kas dari klien atas honor ya. Berarti bagian aktiva kas bertambah ya, sebesar 3.050.000 ya. Di kolom modal juga bertambah ya, 3.050.000. Nah, selanjutnya tanggal 30 berikutnya mencatat pendapatan honor yang masih terutang untuk sisa bulan April ya, sebesar 1.500.000. Ini baru sekedar dicatat dan diakui yang masih terutang. Tentu tidak diterima uang ya, sekedar diakui adanya pendapatan honor ya. Berarti masih piutang ya. Jadi dicatat di kolom piutang ya 1.500.000, di kolom modal 1.500.000 ya. Tanggal 30 yang terakhir, Kevin melakukan penarikan tunai sebesar 6 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Berarti terjadi pengambilan uang tunai di kas perusahaan. Jadi Anda catat dalam kurung 6 juta rupiah kolom kas bagian aktiva, di bagian pasipa dalam hal ini modal dalam kurung 6.600.000. Silahkan dicari saldonya antara aktiva dan pasipa. Kalau dijumlahkan masing-masing dicari selisihnya juga ya. Yang dalam kurung berarti sifatnya mengurangi, kemudian sisi aktiva dan pasipa itu nilainya seimbang. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan salah-salah kata ya. Selamat belajar, sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.